Siapakah dalang G30S? Simak pendapat dari adiknya Gus Dur. Adiknya Gus Dur yang dimaksud adalah Solahuddin Wahid. Dalam kata pengantar di buku G30S 1965, Bedah Caesar Dewan Revolusi Indonesia. Siapa dalangnya? PKI, yang disusun Aminuddin Kasti dan Ambar Wulan. Solahuddin Wahid yang tak lain adalah adik kandung dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Menguraikan pendapatnya soal peristiwa gerakan 30 September atau G30S PKI. Menurut Solahuddin Wahid atau Gus Solah, substansi yang ingin dikemukakan dalam buku G30S 1965, Bedah Caesar Dewan Revolusi Indonesia. Siapa dalangnya? PKI. Oleh penulisnya yakni Profesor Aminuddin Kasti, seorang ahli sejarah yang sebelumnya pernah menulis buku Kaum Merah Menjarah yang menguraikan aksi sepihak oleh Barisan Tani Indonesia pada tahun-tahun 1963 sampai tahun 1965 adalah bahwa PKI dalang dari G30S. Judul buku ini, kata Gus Solah, menunjukkan bahwa G30S dan PKI adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Judul buku juga menegaskan bahwa G30S PKI merupakan operasi untuk melahirkan Dewan Revolusi pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 pagi yang merupakan sebuah kudeta terhadap pemerintahan Bung Karno. Selanjutnya Dewan Revolusi didirikan di beberapa tempat seperti Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Klaten, dan Boyolali. Masih menurut Gus Solah, berbagai fakta dikemukakan untuk mendukung kesimpulan tersebut. Fakta tersebut diambil dari berbagai sumber termasuk dari berkas pengadilan Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmilub, untuk berbagai perkara seperti Nyono. Untung, saya tidak ingin mengemukakannya lagi di sini, tapi saya mencoba untuk menambahkan beberapa data yang mungkin sampai batas tertentu sejalan dengan kesimpulan dari buku ini. Walaupun data itu masih bisa ditafsirkan berbeda oleh pihak lain, kata Solahuddin Wahid dalam kata pengantar di buku yang ditulis Aminuddin Kasti. Data itu, kata Gus Solah, ia kutip dari paper Harold Krug berjudul Another Look at Indonesian Coup, yang dimuat dalam Jurnal Indonesia nomor 15/1973, yang lalu diterjemahkan oleh A.S. Burhan dan dimuat dalam Jurnal Tashwirul Afkar nomor 15/2003 yang diterbitkan oleh Lakpesdam NU. Tulisan Harold Krug ini menurut Gus Solah objektif dan berimbang dalam membuat analisis tentang siapa di belakang G30S. Krug mengambil hasil persidangan Mahkamah Militer Luar Biasa yang dibentuk berdasar kuasa dari Presiden Soekarno kepada Maijen Soeharto dari prosiding pengadilan yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan Kehakiman Angkatan Darat dan sebagian dari rekaman proses lengkap persidangan Mahkamah Militer Luar Biasa. Selain itu, Krug juga mengemukakan pendapat pakar lain dalam papernya itu, dari bukti-bukti pengadilan yang diberikan tokoh-tokoh penting komunis. Bisa ditarik kesimpulan ada 3 interpretasi pokok. Pertama, Nyono, salah seorang tokoh PKI dalam persidangan, mengakui bahwa ia mendukung perwira pemberontak secara pribadi dan menyusun daftar sejumlah anggota organisasi di bawah PKI untuk dilatih sebagai kekuatan pasukan cadangan. Tetapi ia menolak bahwa PKI sendiri terlibat. Kedua, menurut Sudisman dan Pardede, keduanya tokoh penting PKI, bahwa pemimpin PKI telah mengambil keputusan untuk mendukung usaha coup. Tetapi mereka mengelak dengan mengatakan bahwa inisiatif gerakan justru datang dari perwira progresif, bukan dari PKI. Ketiga, Ketua Biro Khusus, Syam Kamaruzaman, memberikan bukti yang mengarah pada kesimpulan bahwa PKI telah merencanakan sejak awal gerakan coup dan bahwa perwira yang terlibat digerakkan oleh PKI. Menurut Nyono, dalam persidangannya, Politbiro PKI telah mengadakan 3 kali pertemuan pada bulan Agustus tahun 1965 setelah Aidit kembali lawatan ke luar negeri. Dalam pertemuan itu, ada 3 masalah yang dilontarkan Aidit. Pertama, berkaitan dengan sakitnya Presiden Soekarno yang dianggap sebagai hal serius. Kedua, informasi mengenai Dewan Jenderal yang berencana melakukan coup. Dan ketiga, prakarsa perwira progresif yang bermaksud mengambil tindakan preventif terhadap aksi Dewan Jenderal. Menurut Nyono, dalam pertemuan itu Aidit melontarkan soal apakah PKI lebih baik menyokong perwira progresif yang akan melakukan aksi pencegahan atau melaporkan kepada Presiden dan menunggu sikap Presiden. Pada akhir pertemuan tanggal 28 Agustus tahun 1965 itu, Aidit menegaskan bahwa pilihan kedualah yang diambil.
Tetapi Nyono mengakui bahwa Aidit telah memutuskan untuk melakukan kontak dengan para perwira pembelot itu. Dia juga mengakui sebagai anggota Politbiro telah bekerja sama dengan para perwira pemberontak itu untuk merekrut sukarelawan dari organisasi massa PKI untuk pasukan cadangan yang dilatih di sekitar Halim dengan koordinasi Angkatan Udara pada bulan September tahun 1965. Paris Pardede, anggota Politbiro PKI. Dalam kesaksian pada pengadilan, Nyono menyatakan bahwa dalam rapat tanggal 28 Agustus tahun 1965 ketika akan mengambil sikap terhadap aksi perwira progresif, Aidit melontarkan usul bagaimana jika Politbiro setuju agar masalah itu sementara diserahkan pada rapat tertinggi atau Standing Komite Politbiro. Rapat tidak keberatan terhadap usul itu. Kira-kira 10 hari kemudian, Pardede menanyakan pada Sudisman yang merupakan anggota rapat tertinggi mengenai keputusan itu. Sudisman menjawab bahwa mereka memutuskan untuk mendukung sikap mengambil tindakan preventif yang akan dilakukan oleh para perwira progresif. Dalam pengadilannya pada tahun 1967, Sudisman membenarkan kesaksian peristiwa Pardede itu. Artinya rapat tertinggi Politbiro PKI setuju menyokong rencana perwira progresif yang akan melakukan aksi preventif terhadap rencana Dewan Jenderal. Mengikuti keputusan itu, Sudisman menerangkan bahwa Aidit lalu meminta Nyono untuk merekrut 2.000 anggota Ormas di bawah PKI untuk menjadi pasukan cadangan yang akan dimanfaatkan untuk melancarkan aksi perwira progresif itu. Pada bulan September tahun 1965 Sudisman mengirim utusan ke Medan, Palembang, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menginformasikan kemungkinan aksi Dewan Jenderal kepada cabang-cabang PKI. Juga diinstruksikan kepada semua pengurus PKI di wilayah untuk memantau terus-menerus perkembangan di Jakarta lewat radio dan juga membantu Dewan Revolusi. Selanjutnya Sudisman menerangkan bahwa dipertimbangkan juga gagasan agar cabang-cabang PKI mengembangkan kerjasama dengan partai dan kelompok di luar PKI dengan penyebaran statement dan demonstrasi yang menyokong usaha coup dan dukungan terhadap Dewan Revolusi yang disusun oleh pemberontak. Dengan demikian Sudisman mengakui bahwa pemimpin PKI secara sadar menyokong usaha-usaha coup. Namun ia menyatakan bahwa PKI hanyalah membantu gerakan yang secara nyata dilakukan perwira-perwira progresif. Dia menyatakan bahwa keterlibatan para pemimpin PKI dalam gerakan coup itu tidak berarti bahwa partai secara keseluruhan terlibat, kata Gus Solah. Syam Kamaruzaman menjadi saksi dalam persidangan Sudisman dan dirinya sendiri. Dia adalah kepala biro khusus PKI yang dibentuk pada akhir tahun 1964. Dalam mekanisme partai dia bertanggung jawab secara langsung kepada ketua partai, Aidit. Banyak langkah yang dibuat Syam yang tidak diketahui pemimpin partai selain Aidit. Syam membantu kepulangan Aidit dari pelarian ke luar negeri pada tahun 1949. Lalu Syam bergabung dengan Sopsi pada tahun 1952 dan menjadi asisten pribadi Aidit pada tahun 1957. Kalau dalam versi Sudisman dikatakan bahwa perwira progresif mengambil inisiatif dan disokong oleh PKI, maka versi Syam berbeda. Menurutnya, Aiditlah yang mengambil prakarsa dengan menginstruksikan kepada Syam untuk menggalang perwira pemberontak yang bisa diajak untuk menjalankan rencana yang disusun oleh PKI. Jadi menurut Syam, perwira progresif tidak memainkan peran independen. Mereka hanyalah alat yang siap digunakan oleh PKI. Jadi dari uraian singkat di atas tampaknya bisa disimpulkan bahwa banyak pemimpin PKI terlibat dalam usaha coup. Namun derajat keterlibatannya masih mengundang interpretasi yang beragam. Yang mengundang pertanyaan adalah pendapat para pemimpin PKI yang menyatakan bahwa keterlibatan mereka itu secara pribadi dan tidak melibatkan partai. Pernyataan itu sulit untuk bisa diterima, kata Solahuddin Wahid.